Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 PKM Kewirausahaan akan menjelaskan terkait produk yang akan kita buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Zafran Maulid Putra Wahyudi dari Akuntansi 2023. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana dari Ekonomi Bangunan Angkatan 2023. Nama saya Muhammad Pasyata Raffi dari Prodi Akuntansi Angkatan 2023. Nama saya Muhammad Rebel Zandi, saya dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan solusi. Yang pertama adalah latar belakang. Kita melihat terjadinya perkembangan teknologi di sektor bisnis. Pada khususnya kita mengambil isu bahwa terjadinya peningkatan mobilitas individu, khususnya wanita karir, dan kebutuhan adanya asisten rumah tangga. Dan saya juga akan menjelaskan tentang masalah. Yang pertama, ada bagaimana cara memudahkan pencarian, perekrutan, dan manajemen asisten rumah tangga bagi wanita kaya dan individu yang memiliki mobilitas tinggi melalui platform berbasis e-commerce. Yang kedua, bagaimana memastikan keandalan, keamanan, dan kualitas layanan dari asisten rumah tangga yang tersedia melalui platform berbasis e-commerce. Dan yang terakhir, ada bagaimana menciptakan platform yang memberikan informasi lengkap mengenai pengalaman dan reputasi calon asisten rumah tangga kepada calon pengguna yang efisien dan dapat diandalkan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang solusi. Solusinya adalah kami akan membuat produk atau aplikasi yang bernama Housemate Connect. Nah, produk ini memiliki output yang berupa aplikasi yang akan menjadi jembatan bagi penyedia dan pencari layanan asisten rumah tangga. Jadi untuk gambaran umum dari Housemate Connect sendiri, Housemate Connect itu adalah kami hanya sebagai pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga sebagai layanan perantara antara penyedia jasa dan penerima jasa atau konsumennya. Dan kami bergerak di bidang jasa layanan asisten rumah tangga online seperti babysitting atau ART. Selanjutnya ada visi misi. Visi kami adalah menjadi platform yang bisa membantu para pengguna dalam mencari jasa layanan asisten rumah tangga dan para tenaga kerja yang memiliki kapasitas tapi tidak memiliki kesempatan. Dan untuk misinya sendiri ada 3. Yang pertama adalah menjadi solusi untuk memudahkan pencarian, perekrutan, dan manajemen asisten rumah tangga. Yang kedua, melakukan proses seleksi asisten rumah tangga secara ketat serta sistem keamanan yang memadai untuk melindungi kepentingan pengguna. Dan yang ketiga, memberikan informasi lengkap mengenai pengalaman dan reputasi calon asisten rumah tangga untuk membuat keputusan yang baik. Saya akan membahas terkait dengan peluang dan potensi pasar dari Housemate Connect. Jadi, untuk peluang dan potensi pasar yang pertama adalah tingkat masyarakat yang telah mengakses internet cukup tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari BPS menyatakan bahwa 62,1% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Mengapa hal ini menjadi peluang dan potensi pasar? Hal ini karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Housemate Connect merupakan aplikasi yang berbasis e-commerce sehingga memerlukan internet untuk mengaksesnya. Berdasarkan hal tersebut, jangkauan pasar Housemate Connect cukup luas sehingga informasi terkait dengan pemasaran ataupun keberadaan dari Housemate Connect sendiri dapat menyebar dengan mudah. Peluang dan potensi pasar yang kedua adalah pencarian terkait jasa ART masih tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari Google Trends terkait pencarian asisten rumah tangga menunjukkan adanya minat dari calon konsumen untuk mencari layanan ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa aplikasi Housemate Connect merupakan aplikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya membahas terkait analisis kelayakan usaha. Berdasarkan perhitungan revenue to cost ratio dan benefit to cost ratio, diperoleh hasil lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Dan untuk gambaran aplikasinya sendiri, itu kami akan merencanakan fitur seperti aplikasi ojek online di mana customer akan mengakses dulu rumah atau alamat rumah kos dan yang mereka tempati sekarang untuk bisa didatangi oleh pemberi jasa yang bersangkutan nanti. Jadi setelah mereka mengakses, mereka memencet order dengan pilihan layanan yang mereka inginkan, nanti mereka akan di-match oleh pemberi jasa yang menurut algoritma kami sesuai. Dan kami juga memberi jaminan layanan yang kami berikan dari pemberi jasa itu sudah layak karena nanti kami akan melakukan filterisasi atau penyeleksian terlebih dahulu. Dan untuk implementasi pembuatannya sendiri, kami menggunakan bantuan jasa pihak ketiga atau freelancer atau outsourcing dari website bernama Fiverr. Itu website untuk mencari freelancer yang bisa kita bayar untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan pemasaran. Untuk pemasaran, pembahasan sendiri terdiri dari 3 pokok, yaitu mengenai target pasar, media pemasaran, dan keunggulan yang ditawarkan dari aplikasi Housemate Connect. Untuk target pasar kami membagi menjadi 2 kelompok menggunakan segmentasi pasar berdasarkan perilaku yang lebih tepatnya menitik beratkan pada aspek gaya hidup. Kelompok pertama adalah kelompok kos, di mana hal ini merujuk pada orang yang tinggal sendirian, baik bekerja maupun mahasiswa, sehingga fitur yang digunakan kemungkinan hanyalah fitur cleaning. Dan untuk kelompok kedua adalah kelompok rumah tangga. Hal ini merujuk pada orang yang sudah berkeluarga dan kemungkinan mempunyai anak, sehingga fitur yang akan digunakan kemungkinan adalah fitur cleaning dan babysitting. Dan pokok pembahasan yang kedua adalah media pemasaran, di mana kami memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai media pemasaran dan menggunakan pay-per-click advertising. Alasan kami memilih kedua media digital tersebut sebagai media pemasaran yang pertama adalah karena tingkat penggunaan internet di Indonesia yang tinggi, sehingga memudahkan dalam menyebarluaskan informasi terkait Housemate Connect. Selain itu, kami juga menggunakan pay-per-click advertising yang memudahkan kami untuk melakukan pemasaran kepada konsumen tertentu. Dan pembahasan yang terakhir adalah keunggulan Housemate Connect, yaitu adanya sistem dynamic price yang dapat digunakan untuk menentukan harga dari suatu layanan. Selain itu, keamanan Housemate Connect juga terjamin. Seperti yang diketahui, banyak penyedia jasa ART yang bertebar di luar sana. Namun dari banyaknya penyedia tersebut, kita tidak tahu penyedia mana yang aman untuk digunakan. Karena Housemate Connect menjadi pihak ketiga yang memfilter individu sebagai tenaga kerja agar menjamin keamanan. Selain itu, ada juga layanan konsumen di mana Housemate Connect berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ataupun meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi bagi konsumen. Selanjutnya membahas terkait rencana anggaran biaya. Berdasarkan RAB, pendanaan dari Belmawa dipusatkan pada belanja bahan dan belanja sewa yang komponennya berkaitan langsung dengan aplikasi Housemate Connect ini. Untuk belanja perjalanan lokal dan lain-lain berkaitan dengan promosi dan pemasaran menggunakan pendanaan dari perguruan tinggi dan sisa dana dari pendanaan Belmawa. Belanja sewa, perjalanan lokal, dan lain-lain disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PKM mulai dari promosi dan pemasaran selama 3 bulan dalam rencana kegiatan. Dan yang terakhir dari kami adalah jadwal pelaksanaan. Kita memiliki 4 poin. Yang di poin pertama adalah pelaksanaan, yang memiliki kegiatan pembuatan dan pasca pembuatan aplikasi. Ini akan berjalan sekitar 2 bulan, yaitu di bulan pertama dan di bulan kedua. Dan ini akan menjadi tanggung jawab semua anggota tim. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama ada pembuatan media sosial yang akan berjalan pada bulan kedua, dan Evan dan Pasha menjadi penanggung jawab.
Yang kedua ada promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan, yaitu pada bulan ketiga, 4, dan 5, dan pasien akan menjadi penanggung jawabnya. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini memiliki kegiatan yang pertama adalah rapat evaluasi. Rapat evaluasi ini akan diadakan setiap bulannya dan akan menjadi tanggung jawab semua anggota tim. Dan yang terakhir ada laporan akhir. Laporan akhir sendiri memiliki satu kegiatan, yaitu pembuatan laporan akhir yang akan dilaksanakan pada bulan akhir, yaitu bulan kelima, dan akan menjadi tanggung jawab semua anggota tim. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami, kelompok 38 PKM Kewirausahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.